Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang paradigma baru kepolisian dalam konteks democratic policing. Pada saat kita membicarakan tentang paradigma baru kepolisian, kita memikirkan adanya pemolisian yang proaktif, yang problem solving, yang mengutamakan pencegahan, dan upaya-upaya kepolisian untuk selalu dapat mengurangi rasa ketakutan warga masyarakat akan adanya gangguan keamanan, atau juga adanya gangguan dari Kamtibmas. Di dalam paradigma kepolisian yang modern atau dalam konteks democratic policing, keberadaan polisi ini bisa menjadi ikon, bisa menjadi simbol dari kecepatan, simbol dari persahabatan, simbol dari kedekatan. Cepat, dekat, bersahabat. Karena polisi bekerja dengan tulus, bereaksi dengan cepat. Nilai-nilai dari kepolisian adalah untuk kemanusiaan, dan orientasinya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada konteks menjelaskan bagaimana tentang kualitas hidup masyarakat adalah polisi mampu memberikan jaminan keamanan dan rasa aman. Karena suatu masyarakat dapat hidup, tumbuh, dan berkembang jika ada produktivitas. Nah, produktivitas ini dihasilkan dari aktivitas. Aktivitas yang produktif di dalam kegiatan warga masyarakat untuk menghasilkan produksi, ternyata ada ancaman, ada hambatan, ada gangguan yang dapat menghambat, merusak, bahkan mematikan produktivitas itu. Sehingga diperlukan adanya aturan, hukum, norma, etika, nilai, moral, dan untuk mengajak warga masyarakat mentaatinya atau juga di dalam menegakkannya diperlukan institusi yang menangani. Ini salah satunya adalah kepolisian. Pada konteks seperti inilah bagaimana keberadaan polisi ini tadi bisa menjadi ikon, menjadi simbol, cepat, dekat, dan bersahabat, dan memberikan jaminan keamanan dan rasa aman. Sehingga pada konteks seperti ini dapat ditunjukkan bahwa polisi ini menjadi penjaga kehidupan. Apa maksudnya menjaga kehidupan? Artinya bagaimana keberadaan polisi ini senantiasa mendorong warga masyarakat untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan terjaminnya keamanan dan rasa aman. Dan keberadaan polisi diterima oleh warga masyarakat yang dilayani dan mendapatkan dukungan oleh warga masyarakat itu sendiri. Ini konteks dari Profesor Sacipto Raharjo mengatakan bahwa polisi yang ideal adalah polisi yang cocok dengan masyarakatnya. Nah, pada konteks seperti inilah bagaimana polisi ini bisa memahami, bisa menjadikan warga ini menjadi mitranya, menjadi sahabatnya, menjadi bagian dari upaya-upaya pemolisiannya di dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Rekan-rekan sekalian, beberapa konsep yang ingin saya sampaikan untuk sharing kita adalah pertama, konsep tentang civil society dan demokrasi. Karena kita bicara tentang democratic policing, tentu kita harus memahami konsep-konsep tentang demokrasi. Yang kedua, tentang polisi dan pemolisiannya. Yang ketiga, yang berkaitan dengan democratic policing itu sendiri, tadi sudah secara singkat sudah saya sampaikan, dan model implementasi democratic policing di era digital. Nah, ini juga bagaimana implementasi e-policingnya. Pada konteks masyarakat sipil atau civil society ini berdasarkan atau dari pemahaman adalah membangun peradaban. Civil society ini pada konteks kepolisian di mana polisi mampu menjadi bagian
dari upaya membangun peradaban. Dalam suatu masyarakat tentu ada konflik, ada permasalahan. Nah, bagaimana membangun peradaban adalah menyelesaikan konflik itu dengan cara-cara beradab. Hukum menjadi simbol dari peradaban. Bagaimana suatu masyarakat ini bisa patuh dan taat hukum, hukum ini menjadi simbol peradaban. Mengapa hukum menjadi simbol peradaban? Karena polisi ketika menegakkan hukum untuk menyelesaikan konflik secara beradab, untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas, agar juga bisa membangun budaya tertib dan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada korban dan pencari keadilan supaya ada kepastian, juga merupakan bagian dari edukasi. Ini yang harus kita garis bawahi dan kita pahami bersama. Nah, nanti konsep pemikiran para tokoh, para sarjana, para pemikir tentang civil society bisa dicari atau bisa disampaikan, baik seperti yang dikatakan oleh Thomas Hobbes dan beberapa pemikir lainnya tentang demokrasi ini banyak sekali, tentang civil society juga demikian. Tapi itulah intinya. Nah, pada konteks ini adalah demokrasi policing atau demokrasi dan pemolisian ini berorientasi kemasyarakatan untuk kemanusiaan, karena manusia merupakan aset utama bangsa ini. Dan amanat daripada konstitusi adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, konteks ini saling terkait. Tentu bagaimana situasi dan kehidupan masyarakat untuk menjadi bangsa yang cerdas, bagaimana adanya perlindungan, pengayoman, pelayanan, sehingga dalam kehidupan tadi polisi menjaga kehidupan, polisi juga membangun peradaban, dan polisi ini sebenarnya menjadi pejuang-pejuang kemanusiaan. Nah, nanti konsep-konsep tentang civil society ini dapat ditunjukkan pada implementasinya dalam bentuk asosiasi, dewan, di mana representasi dari warga masyarakat ini ada dalam wadah itu dan saling terkait, saling membantu, sehingga dapat untuk mendukung polisi di dalam mencari solusi akar masalah dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Nah, konteks seperti ini tentu banyak hal yang perlu kita pahami. Konsep-konsep dari landasan pemikiran masyarakat sipil atau civil society, bagaimana membangun untuk terjadinya atau tumbuh berkembangnya masyarakat sipil, bagaimana memperkuat masyarakat sipil ini juga perlu disampaikan. Nanti di dalam konteks akan ada slide-slide yang menunjukkan apa yang dimaksud dengan hal itu.